Ya, perancangan. Perancangan itu bagaimana? Nah, sekarang kalau diketahui inputnya ini, outputnya ini, bagaimana gerbangnya? Nah, sekarang dibalik. Kalau dulu gerbangnya NAND, gerbangnya NOR atau rangkaiannya seperti ini, bagaimana hubungan input dengan output? Nah, sekarang dibalik. Ini hubungan input dengan output. Bagaimana gerbangnya? Nah, itu. Ini banyak dialami ya, karena sekarang itu kan banyak itu kan yang model apa crack gitu ya. Jadi model crack itu bagaimana contohnya itu ya, itu kan banyak seperti mobil-mobil yang dari negara-negara maju itu kan yang di sana itu kan kalau di negara maju itu mobil itu nanti kadang-kadang 5 tahun harus dibuang ya karena tingkat emisinya kan semakin tinggi semakin tua mobil itu. Nah di chipnya itu memang sengaja dibuat 5 tahun chipnya itu mati. Ya kalau chipnya mati bagaimana? Ya sudah mobilnya tidak dapat dioperasikan lagi. Nah sekarang ada mobil-mobil tersebut kadang-kadang terus dibuang ke negara-negara ya mungkin termasuk negara kita ya. Di sini istilahnya kalau chipnya itu nanti di crack atau dicari bagaimana supaya dapat jalan lagi gitu. Atau mungkin dicari chip tiruannya. Nah, cari chip tiruannya. Nah, berarti nanti chip itu menerima input dari sensor ini. Outputnya nanti harus menghidupkan mesin. Nah, nanti bagaimana dicari tiruannya, tiruan chipnya, atau mungkin tiruan rangkaiannya, biar nanti kalau menerima data sensor, nanti mesinnya itu hidup. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, itu kan berarti kita mempunyai banyak input, outputnya itu satu, mesinnya hidup. Inputnya banyak, bagaimana rangkaiannya supaya mesinnya itu hidup. Nah, itu nanti di sini kalau di perancangan perancangan untuk gerbang logika itu nanti akan menjadi seperti ini. Ya, ini ya. Jadi kita akan ya. Oke, ya. Halo, masih connect ya? Ini Masih Pak. masih keluar lagi. Ya, Ya, saya sempat keluar sebentar ini kayaknya ya. ya Pak. Oke, itu. Kita kita teruskan dulu. Ya. Nah, jadi di sini akan kita bahas bagaimana nanti ada input yang nanti bervariasi, outputnya nanti juga bervariasi. Nah, sekarang bagaimana rangkaiannya? Jadi dibalik sekarang. Kalau kalau dulu rangkaian logika ini input hubungan input output bagaimana? Nah, sekarang dibalik. Hubungan input dengan output seperti ini bagaimana rangkaiannya? Nah, ini kita bisa kerjakan itu dengan bantuan peta Karnaugh. Nah, sekarang bagaimana cara bekerjanya dari metode ini? Nah, ini ya. Itu sudah ada di contoh 52. Contoh 52 itu kalau didiktat itu nanti halaman 115. Nah, ini ya. Saya mengambil contoh di situ supaya nanti kalau mau dipelajari sendiri itu nanti bisa ya. Misalnya nanti di sini mungkin belum jelas nanti dapat dipelajari nanti silakan nanti. Nah, ini logic device has four inputs A, B, C, D and one output Y. Jadi inputnya 4, outputnya itu Y. After observation, it turned out that the device meets the following table. Design a logic circuit to form it. Jadi ini katakanlah ini ada input A, B, C, D. Nah, ini input ini yang baris pertama menjadikan output 0. Yang baris kedua menjadikan output 0. Yang ini menjadikan output 1, 1, dan seterusnya seperti itu. The others combination are ignored. Berarti yang lain diabaikan. Nah, berarti ini kalau tadi kasusnya tadi ya seperti di chip di mobil tadi, berarti ini ada kondisi sensor nanti. Ini input sensor
Kalau kondisi sensornya seperti ini, mobilnya harus hidup. Kondisi sensor seperti ini, mobilnya harus hidup. Kondisi sensornya itu nol semua, mobil harus mati. Gitu kan. Nah itu. Nah ini jadi ini Y ini nanti bisa mewakili kondisi hidup mati seperti itu. 1 itu biasanya hidup, 0 itu mati. Tapi ya kadang-kadang suatu saat juga kita harus menjumpai karakter yang berbeda juga boleh aja. 0 itu hidup, 1 mati, ya bisa seperti itu. Ini kan tergantung dari rangkaian yang digunakan nanti. Nah, sekarang kalau ada kondisi input, variasi input seperti ini, outputnya seperti ini, nah kira-kira rangkaiannya bagaimana rangkaiannya? Ya, nah ini dapat dibantu menggunakan peta Karnaugh. Nah ini ya. Nah ini peta Karnaugh itu sudah kita pelajari di situ mulai dari bab 4.4 di halaman 106 gitu ya. Jadi di sana ada bagaimana untuk membentuk suatu persamaan logika menggunakan tabel kebenaran. Halaman 106. Nah, coba kalau saya bukakan di sini halaman 106. Halaman 106 di bab 4.4. Ya, ini. Jadi ini merupakan cara dasar untuk membentuk suatu rangkaian logika ya. Mulai dari gambar 4.11 itu. Contoh, di sini ada masukkan A, B, kemudian outputnya Y. Kemudian di sini ada di sini peta Karnaugh-nya ya. Nah, ini. Contohnya ini kombinasi 00 menghasilkan 1. 01 menghasilkan 0, 11 menghasilkan 1. Oh, berarti rangkaiannya bagaimana? Rangkaian itu nanti dapat dibentuk pertamanya dengan membentuk kalimat matematisnya. Kalimat matematis terbentuk, nanti terbentuk rangkaiannya. Nah, kalau dari seperti ini, bagaimana kalimat matematisnya, terus bagaimana rangkaiannya? Caranya cukup simpel saja. Ya. Caranya bagaimana? Ini ya, deteksi daerah yang berlogika 1 di sini. Logika yang outputnya 1. Oh, ini 1 outputnya, ini outputnya 1. Nah, berarti kita mempertimbangkan yang dua ini saja. Yang atas ini outputnya 1, input A-nya ini 0, B-nya 0. A0, B0, output 1. Oh, berarti kalimat matematis untuk yang ini, itu berarti not A dikalikan not B. Gampangnya, kalau ini 0, itu berarti A-nya ada notnya. Kalau ini 0, berarti B-nya ada notnya. Nah, jadi seperti ini. Yang ini A1, B1. Nah, berarti A-nya nggak ada notnya, B-nya nggak ada notnya. A1, B1, outputnya 1. Ya sudah. Nah, berarti di sini langsung Y sama dengan AB. Nah, berarti untuk kalimat matematis di sini, berarti bagaimana ya? Berarti kalimat matematisnya di sini adalah Y sama dengan AB plus not A, not B. Nah, itu. Nah, itu cara membentuk kalimat matematis seperti itu. Jadi di sini caranya cukup simpel saja. Asal di sini A-nya itu 0, berarti di sini pakai not. Kalau ini enggak ada 0, nah kalau ini 1, berarti tidak usah menggunakan not. Ya, seperti itu aja. Nah, nanti mungkin dapat dibaca keterangan di sini ya. Ini kan saya penjelasan secara grafis ya. Tapi nanti kalau mau baca nanti silakan di sini sudah ada penjelasannya cukup lengkap di sini. Itu untuk 2 variabel, untuk 3 variabel ya sama saja. Ini ya, ini contohnya ini ya, not A ini kan, B not C. Ini A, B not C karena C-nya yang ada nolnya di sini ya. Sehingga kalimatnya menjadi ini. Ya, jadi ini kalimatnya not A, B not C plus A, B not C. Nah, itu cara membentuk kalimat logika. Dari sini kan nanti dapat dibentuk rangkaiannya. Nah, sekarang cara ini kita implementasikan, kita gunakan untuk perancangan untai logika yang tadi itu. Nah, ini kembali ke sini.
Nah, berarti kalau seperti itu bagaimana? Berarti ini dapat dengan cara yang sama kita dapat membentuk suatu kalimat logika dari sini, dari tabel kebenaran ini. Nah, ya. Tadi kita lihat sudah di contoh 4.11, di gambar 4.11, 4.13, tadi sudah kita lihat tadi itu. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, kita coba dan kita langsung masukkan ke sini. Kita langsung masukkan ke peta Karnoff-nya. Ya. Kalau tadi kan kita juga mencoba, tapi kita belum memasukkan ke peta Karnoff-nya ya. Kita masukkan langsung. Ini kan kita mencoba menjadi ini, kita masukkan ke sini. Oh, ini petanya. Nah, sekarang kita langsung masukkan ke peta Karnoff. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Di sini kita masukkan ke peta Karnoff. Nah, sekarang di sini karena di sini itu tidak semua kombinasi itu dimasukkan. Nah, ini ya. Karena ini kan ada kombinasi yang tidak masuk ke tabel ini. Tabelnya kan ada 4 input. Mestinya ada berapa baris? 2 pangkat 4. Mestinya ada 16 baris ke bawah. Tapi kan ini nggak sampai 16. Kenapa kok nggak sampai 16? Karena selain ini diabaikan. Maksudnya diabaikan bagaimana? Contoh ini ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ah, berarti ini kan ada satu yang tidak ada. 0, 0, 1, 0 di mana? Kok nggak ada? Ini ya. Ini kan lompat 1 ini. 0, 0, 1, 0. Kok nggak ada? Nggak ada di tabel ini. Kemana ini? Tabelnya kurang berarti. Oh, enggak. Tabelnya tidak kurang ya. Karena sudah ada keterangan the others combination are ignored. Berarti kombinasi yang lain diabaikan. Berarti nanti kalau 0, 0, 1, 0 itu input yang diabaikan. Tidak usah dihiraukan kalau ada input itu. Maksudnya apa? Nah, ini maksudnya kalau ada input 0001, outputnya harus 0. Ada input 0011, outputnya harus 1. Ada input 0010, diabaikan. Diabaikan bagaimana? Kalau ada input 0010, ya, inputnya 0010, Y-nya itu mau 1 atau mau 0, sudah, biarkan saja. 0 boleh, 1 boleh. Karena memang diabaikan input tersebut. Nah, itu. Jadi nanti ada input yang nanti diabaikan. Input itu tidak akan mempengaruhi dari kerja rangkaian ini. Nah, kalau ada rangkaian seperti itu, kalau ada pernyataan seperti itu, berarti nanti di peta Karnoff-nya nanti harus jelas mana input yang diabaikan. Nah, untuk itu nanti yang di sini yang kita tulis tidak ada yang tidak hanya yang berlogika 0 saja, tapi juga yang tidak hanya berlogika 1, tapi juga yang berlogika 0 juga ditulis di sini. Nah, oke, coba kita tulis di sini ya. Oke, pertama ABCD 0000. ABCD 0000. Yang mana ini? 0000. Oh, yang mana ya? Nah, ini. Kita cek ini. Kita cek yang area nanti yang sudah ditandai. Nah, ini ya. Ini kan ABCD 0000 ini di sini. A-nya 0 pakai not, B-nya 0 pakai not, C-nya 0 ada notnya, D0 ada notnya. Output 0 ini ya. Output ini 0, ini 0. Oke. Baris kedua 0001. 0001. Nah, ini mestinya. Nah, ini 0001. Oke, ini baris ketiga 0011. Ya, 0011. Baris keempat 0100. 01 ya, artinya 01 00. Oh, sini berarti. Nah, baris kelima 0110. 0110. Ini 0110. Nah, baris keenam 0111. 0111 sebelahnya ya. Ya, oke.
baris ketujuh, A-nya 1, lainnya 0. A-nya 1, A-nya 1, lain ini B-nya 0, lainnya 0 lah, berarti sini. Nah, 1 0 1 0. 1 0 itu ini, 1 0 lagi. Nah, sini. Nah, oke. Kemudian 1 0 1 1 0 1. 1 1 0 1 itu 1 1 1 1, satu semua, berarti mana? Nah, ini ada semua. Nah, ini. Nah, ini daerahnya. Oh, berarti harus diperhatikan di peta Carnot itu saja. Lainnya diabaikan. Maksudnya diabaikan itu bagaimana? Lainnya mau 0 atau 1 nggak ada masalah. Selain yang ditandai itu, lainnya mau diberi 0 atau mau diberi 1 tidak ada masalah. Boleh-boleh saja gitu ya. Nah, ya. Nah, terus bagaimana? Kita membuat pernyataan logikanya. Oke, dari sini supaya nanti pernyataan logika itu menjadi sederhana, itu kan usahakan itu kan nanti daerahnya itu kan ada blok 1, ada blok 0 gitu ya. Jadi jangan terpisah-pisah 1 0-nya. Kalau seperti ini kan terpisah-pisah ini. Ini kan kita harus ini dikelompokkan, ini dikelompokkan, ini kan pisah-pisah. Rangkainya sederhana. Itu nanti bagaimana? Nanti usahakan ada sebagian bloknya itu 1, sebagian bloknya itu 0 seperti itu. Nah, biar jadi seperti itu bagaimana caranya? Ya. Nah, ini biar di blok 1 bagaimana? Ya berarti ini kalau mau di blok 1 ya ini kan diberi 1. Ini diberi logika 1, 1, 1 sehingga ini jadi blok 1. Nah, itu. Nah, ini kan yang X nanti tadi yang diabaikan ya. X itu berarti bebas, boleh 0, boleh 1. Nah, agar nanti rangkaiannya sederhana, nah ini kita blok 1 aja yang sebelah kanan nanti. Nah, X nanti dapat diganti 0 atau 1. Nah, ini X yang ini supaya nanti ini jadi blok 1, X-nya jadikan 1 saja di sini. Nah, kalau yang ini bagaimana? Yang sebelah kiri ini bagaimana? Kalau yang sebelah kiri ini dijadikan 1, maka nanti kan menjadi rumit gabungannya. Gabungannya rumit berarti rangkaian logikanya menjadi rumit, rangkaian juga semakin rumit. Nah, maka ini kalau ini mau rangkaiannya sederhana, mau pernyataan logikanya sederhana, ini dihilangkan saja ini. Dihilangkan itu bagaimana? Jadikan 0 semua. Kalau jadikan 0 kan sudah beres. Berarti kita cuman yang logika 1 kan di sini, yang 0 di sini. Nah, ini yang X ini supaya nanti tidak perlu dihiraukan, jadikan 0 saja. Ya sudah. Nah, jadi seperti ini. Nah, berarti ini 1, ini 0. Nah, terus kalau peta Carnot seperti ini, pernyataan logikanya bagaimana? Nah, ini gimana ini? Ini yang 1 cuma sebelah kanan. Yang kiri 0 semua. Berarti pernyataan logikanya bagaimana? Ya, kita cek untuk daerah yang satunya ini. Daerah 1 itu variabel yang berlaku untuk semua daerah ini itu apa? Yang konsisten ya. Variabel yang nanti berlaku. A yang bawah ini ada not. Ini tidak ada notnya yang bawah. Yang atas ada notnya. Nah, berarti kan tidak sama, tidak konsisten. Berarti A jangan digunakan. Variabel B yang ini ada notnya. Yang ini tidak ada notnya. Yang bawah di sini ada notnya. Ada notnya. Nah, berarti B-nya nggak sama, jangan digunakan seperti yang B. Yang C bagaimana? Yang C kita lihat. C untuk semua daerah ini. Oh, ternyata untuk semua daerah ini C-nya itu tidak ada notnya. Nah, berarti untuk variabel C, untuk ke-8 kotak ini tidak ada notnya. Sama semua. Ya, berarti C dapat digunakan. Nah, berarti sementara C dapat digunakan. Kemudian yang D di sini tidak ada notnya. Ya, ada notnya. Yang di sini ada notnya. Loh, kok nggak sama? Kalau nggak sama berarti nggak konsisten. Jangan digunakan. Nah, berarti yang dapat digunakan hanya variabel apa? Hanya variabel C saja. Ya sudah, ya C aja yang digunakan. Hasilnya apa? Ya Y sama dengan C. Loh, ini pakai gerbang apa? Gerbang apa ini? Tidak ada gerbang. Ya udah. Nah, itu. Jadi
penyederhanaan dari pernyataan logika itu nanti satu saat bisa menghasilkan jawaban tidak perlu gerbang logika. Cukup output itu dihubungkan ke C saja. Nah, ini. Atau kalau mau menggunakan gerbang logika, menggunakan buffer gitu boleh ya. Tapi kalau di sini dijawab tidak perlu gerbang apapun, boleh. Langsung aja Y sama dengan C. Output langsung dihubungkan ke C. Berarti Y ini hanya tergantung ke C saja. C-nya 0, output 0. Ya. Ini kan? Ya. C-nya 1, output 1. Nah, ini. Input lainnya tidak akan mempengaruhi Y. Ya, input lain tidak akan mempengaruhi Y. Ya. Karena apa? Karena nanti memang ya seperti ini. Dan nanti input-input yang lain kan diabaikan. Artinya kalau nanti ada input lainnya, nanti akan diabaikan di luar dari tabel ini. Nah, itu. Ya. Nah, sehingga kita mendapatkan kalimat logika Y sama dengan C, kemudian kalau diimplementasikan ya tidak perlu gerbang. Atau kalau perlu gerbang nanti bisa menggunakan gerbang buffer, itu bisa. Ya, saya kira itu ya, itu merupakan cara penyederhanaan menggunakan peta Karnaugh, kemudian cara merancang dari tabel kebenaran, menghasilkan peta Karnaugh, nanti menghasilkan pernyataan logika, kalimat logika, nanti juga bisa diimplementasikan menggunakan gerbang. Ingat bahwa nanti tidak semua rangkaian itu harus ada gerbangnya. Rangkaian yang bagus itu rangkaian yang baik itu adalah rangkaian yang menggunakan gerbang sesedikit mungkin, yang menggunakan komponen sedikit mungkin. Nah, kalau memang tidak perlu gerbang, ya nggak usah pakai gerbang, nggak jadi masalah. Nah, itu. Oke, ada yang tanya sampai di sini? Ya, oke. Ya, kalau nggak ada yang tanya, ya nanti di Elena itu juga sudah ada soal berikutnya ya. Nah, Elena ada sedikit perubahan tampilan di sini. Saya kira semuanya berubah ya, karena memang ini yang men-setting tampilan itu dari TIK. Kita cuma ikut aja. Jadi kalau TIK nanti mengubah, nanti mestinya semuanya berubah. Nanti silahkan, itu ada assignment, silahkan diikuti. Di bagian bawah ini, tertutup ini. Coba saya cek dulu di sini, apakah sudah tampil atau belum. Ya, ini di bagian bawah ini ada assignment. Oh ya, untuk PowerPoint-nya nanti dapat di-download nanti ya. Dapat di-download di sini. Ini silakan, ini juga ada presensi. Nah, ini assign ini tugas. Desain logic circuit. Nah, jadi ini yang membedakan antara jenjang S1 dengan jenjang di bawahnya. Kalau di bawahnya itu kan nanti, kalau untuk teknik digital itu nanti merangkai gerbang gitu ya. Terus kemudian mengamati menggunakan osiloskop. Nah, kalau S1 tidak hanya sampai situ. Selain merangkai gerbang harus bisa, kemudian menggunakan osiloskop juga bisa. Nah, tapi lebih jauh lagi harus bisa mendesain atau membuat rangkaian logika. Ini tabel kebenaran, dari tabel itu bagaimana rangkaiannya. Nah, ini sudah ada di sini, hampir sama dengan yang tadi kita bahas. Ini tinggal sama ya. Ya, ini kan ada rangkaian logika seperti ini. Rangkaian logika kita nggak tahu isinya. Di sini ada input ABCD, outputnya Y di sini. Yang ini inputnya 4, tapi yang ditentukan hanya beberapa kombinasi saja. Kombinasi yang lain diabaikan. Nah, sekarang dari input sini, outputnya ini.
Nah, sekarang buatlah kalimat logikanya, kemudian desainlah rangkaian logikanya. Rangkaian logikanya berarti kan pakai pakai gerbang and or itu ya, pakai gerbang and or gitu ya, and or dan seterusnya nanti silakan. Nah, silakan nanti ini dibuat kemudian di-submit. Nah, sekarang ini ya, sambil kita mencoba untuk menggunakan software untuk merancang rangkaian logika, ini meskipun masih 4 hari ya, masih 4 hari lebih, tapi nanti saya harapkan nanti segera dapat dikerjakan sesegera mungkin. Nah, nanti dibuat menggunakan software, jadi jangan dibuat digambar menggunakan tangan kemudian difoto, jangan. Kalau kemarin kita assessment di UTS itu kan kemarin menggambar menggunakan tangan kemudian difoto. Nah, itu dari situ saya sudah melihat ternyata sudah kebanyakan sudah bisa menggambar gerbang. Kok menggambar aja dicek Pak, apa dikira kita nggak bisa menggambar? Enggak, bukan seperti itu, tapi zaman dulu itu ada yang menggambar gerbang aja itu masih keliru gitu ya. Ya, itu ada seperti itu. Zaman dulu ada yang seperti itu. Menggambar gerbang aja keliru. Nah, ini. Nah, makanya sekarang kalau saya cek kemarin ternyata sudah banyak yang bisa menggambar gerbang, cuman kemarin permasalahannya kan menyelesaikan menggunakan demorganya yang keliru gitu kan, tapi gambar gerbangnya sudah kebanyakan sudah betul. Nah, sekarang menggambar gerbang sudah bisa menggunakan tangan. Nah, sekarang ini gambarlah menggunakan software. Softwarenya apa Pak? Softwarenya silakan cari aja, pakai Portal juga bisa, di print screen, pakai Visio juga bisa, pakai Visio yang online itu juga bisa kalau tidak punya Visio ya. Nah, itu kan. Nah, silakan nanti dibuat nanti seperti itu. Jadi intinya nanti di sini adalah membuat kalimat matematis ini ya, kalimat logikanya. Ya, ini berarti harus pakai equation, Pak. Iya, kalau ada note-nya di atas kan harus pakai equation. Nanti ya ininya sambil kita juga belajar menggunakan perangkat software yang ada. Kemudian dibuat gerbangnya. Nah, nanti silakan di submit meskipun sampai meskipun masih 4 hari ya, meskipun sampai 4 hari, tapi nanti saya akan menghargai bagi submit yang benar tapi disubmit lebih dulu. Saya langsung submit Pak, tapi keliru ya, enggak ada nilainya. Ya benar tapi disubmit lebih dulu itu saya hargai. Nah, nanti yang submitnya lebih ke belakang, nanti saya akan cek apakah gambarnya sama persis dengan sebelumnya. Artinya dia itu sebenarnya gambar sendiri atau cuma ngopi saja. Kalau ngopi nanti akan ada punishment-nya. Nah, jadi usahakan dikerjakan dengan benar dan secepat mungkin. Kalau sudah dikerjakan langsung dikirim. Temennya mau ngopi ya boleh aja, tapi mungkin kalau mau ngopi ya mungkin kirim dulu baru kopikan ke teman gitu ya. Nanti kalau temennya ngopi tapi kok tidak dieditnya, dia akan mendapat pengurangan nilai kan gitu. Nah, itu. Jadi di sini akan saya lihat nanti jawabannya itu yang mendapat nilai tertinggi itu yang benar, yang disubmit lebih dulu. Kalau submit lebih ke belakang nanti saya akan cek sama nggak dengan yang lebih dulu. Kalau rangkaiannya sama persis, nah berarti nanti ada pengurangan nilai. Loh kan jawabannya cuma satu Pak, kenapa? Rangkaiannya sama juga bisa. Rangkaian sama bisa, tapi desain tidak mungkin sama. Ya, ada 20 berapa ya? 31 mahasiswa mendesain rangkaian kok sama persis, tidak akan mungkin. Pasti nanti ada yang ini ada yang bergeser ke atas sedikit, ada yang lebih besar ukurannya, kan pasti ada seperti itu. Tidak mungkin sama persis. Tidak mungkin sama persis, tidak mungkin juga kalimatnya sama persis. Nah, jadi di sini saya ingin mendeteksi nanti siapa nanti yang tugas itu hanya ngopi saja gitu. Nah, atau mungkin tugas itu diakali diubah sedikit gitu ya. Atau mungkin tugas nanti yang benar-benar buat sendiri. Jadi nanti yang mengerjakannya, mengumpulkannya agak belakangan nggak jadi masalah. Tapi kalau membuat sendiri, saya akan tahu nanti. Oh ini membuat sendiri. Terlihat dari mana? Oh ini kalimatnya aja beda. Kalimatnya beda, kemudian membuat persamaannya juga agak sedikit beda, kemudian desainnya juga beda gitu ya. Meskipun rangkaiannya itu sama, menggunakan gerbang yang sama, tapi desainnya itu ternyata beda. Nah itu akan saya hargai seperti itu. Nah itu nanti silakan dikerjakan sesegera mungkin, meskipun ini masih 4 hari, tapi saya harapkan nanti
dikerjakan ya paling enggak kalian itu bisa mengerjakan sendiri gitu ya. Nah, itu. Oke, di situ. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Pak mau tanya, Ya, oke. ini pakai softwarenya apa ya? Bebas softwarenya. Oh, Softwarenya bebas. Di di Microsoft Word ada nggak dia gerbang seperti itu? Kalau nggak ada, silakan pakai Proteus bisa. Proteus print screen bisa. Pakai Eagle print screen bisa. Atau pakai Visio, nah, install Visio gitu ya. Kalau nggak ada, pakai Visio online kan ada. Atau pakai apa itu yang online juga ada. Saya menemukan banyak itu dari mahasiswa itu yang menggunakan software online itu banyak gitu ya. Jadi dibuat online nanti terus dikopikan, dimasukkan ke Word nanti terus dikirimkan dalam bentuk PDF. Mengirimnya PDF ya. Jadi mengirimnya itu PDF, jangan mengirimnya dalam bentuk Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu kan sebenarnya saya kan bisa ngedit. Kalau PDF kan saya tidak bisa ngedit. Ya, ya meskipun pindahkannya bisa, tapi kan kalau PDF kan lebih 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 aman gitu. Nah itu silakan diusahakan nih bisa semaksimal mungkin sehingga nanti nilainya nanti bisa maksimal di sini. Oke, ada yang tanya lagi? Ya, nah nanti untuk pertemuan minggu depan kita sudah untuk pertemuan minggu depan saya sudah meninggalkan saya sudah meninggalkan untuk pembahasan peta Karnov. Nah, kita akan ke materi berikutnya yaitu tentang ini flip flop. Ya. Nah ini flip flop. Flip flop ini merupakan salah satu rangkaian dasar pembentuk memori. Nah ini memori. Memori entah itu biasanya menggunakan flip flop itu cache memori. Jadi memori itu kan ada cache memori, ada memori DDR itu kan. Memori DDR itu kan DDR itu menggunakan kapasitor. Kalau cache memori itu menggunakan flip flop. Cache L1, L2, ada yang L3 itu menggunakan flip flop. Nanti kita akan melihat bagaimana flip flop itu bekerja dan nanti akan juga banyak kita lihat aplikasinya di sini. Oke, ada yang tanya? Kayaknya ini sesinya mau dipakai ini karena kita menggunakan jadwal bukan yang semestinya ini. Oke, kemudian untuk praktikum itu memang sudah jalan. Yang semester 2 itu praktikum rangkaian listrik, elektronik dan elektronika. Nanti sudah kita diskusikan dengan para dosen untuk kesiapan karena memang untuk beberapa praktikum itu tidak bisa yang full daring sehingga ada yang partial daring. Kita harapkan nanti ada seperti praktikum elektronika itu ada yang daring, ada yang tatap muka. Tapi tatap muka kita belum boleh sehingga nanti yang tatap muka mungkin sekitar ya akhir Agustus ya. Jadi nanti kemungkinan nanti kita mungkin masuk semester besok masih ada utang sedikit sesi di praktikum yang semester genap ini. Ya, oke. Saya kira itu dari kami. Ada yang tanya? Teman-teman diberitahu yang belum bisa hadir di sini nanti bisa mengikuti di sesi YouTube nanti ya. Nanti saya upload rekamannya di YouTube nanti. Ada yang tanya mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, oke, silakan ya. Untuk perihal tugas itu untuk output 01-nya itu menggunakan LED atau bagaimana, Pak? 01-nya. Ya, untuk outputnya. Jadi untuk ini. Ya, desain logic circuit. Ya, jadi untuk membuktikan kebenaran ini, kalian mau mensimulasikan, silahkan. Silakan mensimulasikan, boleh mensimulasikan benar nggak ini saya beri input ini outputnya benar-benar 0 atau benar-benar 1, mau dibuktikan menggunakan simulasi, boleh. Pak, saya tidak usah dibuktikan, saya sudah yakin benar, boleh juga. Nah ini, jadi pembuktian itu nanti kan hanya untuk meyakinkan bahwa tugas itu sudah benar. Mau dibuktikan boleh, tidak dibuktikan juga boleh. Nah di sini
Yang dikumpulkan nanti adalah desain rangkaiannya. Outputnya mau diberi LED, boleh. Tidak diberi LED juga boleh, tidak jadi masalah. Ya, contohnya kalau kita lihat di diktat itu kan rangkaiannya, contoh-contoh lagi di sini kan, nah mau dibuat, nah misalnya mau dibuat seperti ini aja boleh. Nah mau dibuat seperti ini aja boleh. Ini hasil tabelnya. Kemudian ini atau mungkin saya sudah bisa mengerjakan tanpa menggunakan peta Karnaugh. Ya boleh saja. Nah, yang penting nanti outputnya adalah pernyataan logika. Contohnya ini pernyataan logika. Kemudian rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya mau dibuat seperti ini, boleh saja. Rangkaiannya mau saya buat seperti ini, saya gambar pakai Proteus, terus saya tambah di sini, boleh. Mau saya simulasikan dulu biar yakin, boleh juga. Nah, tetapi nanti hasil akhirnya nanti utamanya adalah rangkaian ini. Mau ditambah LED silakan, tidak juga silakan. Nah, ini kan rangkaian dasarnya kan seperti ini. Ya sebenarnya kan saya kan sudah punya kuncinya. Saya sudah punya kuncinya, serangkainya sama dengan kunci ya sudah benar. Nah, gitu aja. Kalau mau tambah LED ya silakan aja, nggak jadi masalah gitu. Nah, itu. Ya, itu kan sama saja kalau nanti praktikum ya. Praktikum itu kan mencoba di lab itu kan untuk membuktikan bahwa itu benar-benar betul bekerja gitu kan. Nah, kalau sudah yakin ya sudah. Sebenarnya kan di teori kan sudah banyak yang dibuktikan oleh orang lain sebelum kita sebenarnya menghasilkan teori seperti ini. Nah, tapi di sini S1 nanti harus bisa juga membuktikan bahwa teori itu betul lah, maka harus dibuktikan di lab. Misalnya ada rangkaian low pass filter, ada rangkaian high pass filter gitu kan. Nah, kemudian membuktikan di lab juga nanti ada yang mewakili menggunakan software. Nah, itu kan untuk mempermudah. Ada yang menggunakan Proteus, ada yang menggunakan Eagle, bahkan ada yang menggunakan MATLAB. Wah, boleh aja. Wah, saya menggunakan MATLAB, Pak, biar canggih. Silakan, boleh. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Oke, nggak ada? Ya, karena ini memang mau dipakai ini sesinya ya. Kita akhiri sampai sekian. Tetap jaga kesehatan. Minggu depan kita kembali ke semula hari Rabu. Ya, karena memang jatah kita hari Rabu. Dan kebetulan juga hari Kamis juga saya ada jadwal yang lain sebenarnya hari Kamisnya itu ya. Nah, nanti untuk update informasi nanti silakan untuk Ustaz Berkala membuka websitenya Teknik Elektro ya, nanti silakan kita pasang informasi-informasi terbaru. Kalau sekarang mungkin kaitannya dengan praktikum gitu ya. Ya, praktikum untuk elektronika memang kemarin sekitar awal Agustus itu nanti baru siap karena modul sudah ada, tapi kalau mau dibuat online ya ini kita yang masih agak repot ya. Dan beberapa praktikum memang kita buat free materinya, sehingga mungkin kalau nanti kalian melihat di Elena itu kan ada praktikum nanti yang dapat kita masuk itu bisa tanpa password. Silakan masuk aja boleh kalau apa ya. Masuk aja boleh. Bahkan kadang-kadang sebagai guest, sebagai tamu, kita juga bisa masuk dan bisa download materi. Ya boleh aja kalau mau download silakan aja nggak apa-apa. Jadi memang ada beberapa materi praktikum yang nanti dibuat free karena nanti kadang-kadang ada yang tidak ambil praktikum itu tapi pengen tahu. Seperti kalau yang ini kasusnya kan praktikum avionik gitu kan, ada yang tidak ikut praktikum tapi pengen download materinya ya silakan aja bisa di download. Ya. Oke, saya kira itu aja. Ada yang tanya lagi? Tidak ada. Oke ya, kalau tidak ada nanti silakan dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan secepat mungkin. Kalau sudah selesai nanti segera dikirimkan, disubmit sehingga nanti sudah selesai, tidak punya utang lagi. Oke, sampai di sini tetap jaga kesehatan. Kita bertemu kembali Rabu minggu depan ya. Oke, selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Ya.